Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. ya, untuk kali ini kemarin kita ada soal latihan seperti ini ya. Beberapa teman kita udah mengirimkan ke saya untuk dicek. Hasilnya sih ya lumayan ya. Semuanya semuanya yang saya cek itu Ya, udah bagus udah ya. udah oke. Dia yang Berarti sama saya juga udah bagus. Jadi udah good. teman ya berarti teman-teman semua udah paham mana mencari COG gabungan dari beberapa load. Hmm. Nah, Dan sekarang ini kita kepuasan coba ya, Bang Nelson ya. Kepuasan ya juga ya ya buat kita. Jadi ilmu yang kita sampaikan itu enggak menguap di atas awan. eh, Ya, Bang Nelson. ya Oke. pasti pasti. Ya, itu kepuasan tersendiri Sekarang lah buat kita. sekarang kita coba mau membahas soal latihan. Buat teman-teman yang belum mengirim nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi, dicoba ngerjakan sendiri ya. Sekarang kita coba untuk membahas apa sih kaitan-kaitannya ini sama dunia lifting eh, yang real. Jadi di soal latihan kemarin kita punya 4 load, ada loadnya itu sendiri, terus ada boom, ada car body, sama counterweight dari crate. Beratnya masing-masing seperti ini, terus ada koordinatnya seperti ini. Nah, yang pertama kita cari adalah COG gabungannya. COG gabungannya pertama kita cari berat totalnya ya. Berat totalnya kita tinggal totalin semuanya berapa 1625 kilonewton. Terus untuk sumbu COG sumbu X-nya kita totalin momennya pakai rumus yang sama ya. Momen sama dibagi load totalnya berarti ada P dikali PA kali XA tambah PB kali XB tambah PC kali XC dan seterusnya, terus dibagikan sama P totalnya. Sehingga kita dapat untuk COGX-nya adalah sebesar 5,35 meter. Untuk sumbu Y-nya kita pakai rumus yang sama juga, tinggal menggantikan eh, koordinatnya dengan menggunakan koordinat Y yang ini. Berarti untuk sumbu Y kita dapat 5,28 meter. Terus kemudian apa sih fungsinya kita mencari COG gabungan untuk crane? Nah, untuk kelanjutannya itu kita dapatkan COG-nya itu fungsinya adalah untuk mengetahui kestabilan dari crane itu pada saat pengangkatan. Itu satu. Yang kedua adalah kita mau bisa mencari ground bearing pressure-nya dari masing-masing outrigger-nya. Contohnya adalah ya seperti ini. Kita punya outrigger A, B, C, D. Kita mau cari berapa sih ground bearing pressure-nya. Apabila ukuran bearing plate yang di bawah outrigger itu ya, yang kontak langsung ke tanah adalah sebesar 1,5 meter dikali 1 meter. Berarti ukuran luasnya adalah 1,5 kali 1 meter sebesar 1,5 meter kuadrat. Nah, untuk mencari force-nya di outrigger-nya ini sama kayak yang sebelumnya kita cari buat mencari reaksi lifting point untuk empat empat perletakan untuk benda 2 dimensi. Berarti kita bisa sebarkan dulu load-nya ke arah kiri atau kanan atau atas bawah. Nah, untuk case ini saya pakai yang kiri kanan, AD sama BC. Teman-teman bisa ngitung reaksi AD sama BC nggak? Bisa bantu ngitungin AD sama reaksi AD sama reaksi BC. Coba Ayo ambil dihitung pulpen. masing-masing. Ambil pulpen dan kertas. Coba Ini hitung-hitung. ini ini sama kayak model caranya sama kayak yang sebelumnya ya, yang Hmm. pertemuan minggu kemarin ya.
yang ngitung reaksi lifting point untuk benda dua dimensi. Hitung reaksinya. Yang udah selesai bisa bisa jawab ya. Ya, Nggak apa-apa kalau salah juga nggak apa-apa. Kalau benar bagus. Kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting udah usaha kan untuk ya cari. betul. Berarti untuk di sini kita kita sebarin loadnya ke arah sini ya. Berarti kita punya perletakan kayak gini. Ini AD sama BC. Terus loadnya itu ada load total, P total dengan jarak ini 3,82. Terus ini 5,44. Ada yang udah nemu RAD-nya sama RBC. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu reaksi di AD dan BC? Ayo, Pak Prabowo, Abang J, Pak Hafid, Pak Andreas, Pak Wahyu, Pak Julius, ada yang udah ketemu reaksi AD dan reaksi BC-nya? Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting dicoba kan. Kalau misalnya benar, bagus. Ayo, yang Kalau untuk RB Mhm. 1.034 kilonewton. One, one, 1033.7. one seven. 1033.7 Hmm. Yang BC. kilonewton untuk RB lah. Hmm. RB This is untuk RA RD AD Sekejap AD BC. Hmm. Oh, banyak lagi ni. Belum. Oh, Uh, belum. ya, belum. Banyak lagi. Hold on. ayo ada Pak Robi biasanya cepat nih. Pak Robi, coba ayo. Ada yang ini, ada yang bisa. Apa kita jawab aja ya, Bang Nelson ya? Masih 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 Kita ngitung teman-teman nih. kita coba aja langsung ya. Mm. Kita langsung bahas ya. Berarti
Ini ini yang tadi ya, P totalnya itu 1625 kilonewton. Berarti kita bisa hitung dengan cara yang kemarin itu ya. Kita mau tahu AD, reaksi di AD, berarti kita nolkan di momennya di BC. Berarti RAD dikali sama total lengannya ke BC, dikurangi P total dikali yang ini, jarak ke BC-nya, 5,44 meter. Berarti kita dapat RAD 954,64 kilonewton. Untuk yang BC caranya sama juga, tapi kita nolkan momen di AD-nya. Di AD-nya kita nolkan, RBC dikali 9,26 meter yang ini, dikurangi sama P total dikali jarak P totalnya ke AD-nya. Yang ini, 3,82 meter. Berarti kita dapat RBC 670,36 kilonewton. Terus kita cek keseimbangannya, RAD plus RBC dikurangi P totalnya. Hasilnya 0, berarti udah oke hitungan kita. Nah, itu baru reaksi untuk dua peletakan. Habis itu kita pecah lagi untuk yang RAD, reaksi di AD kita pecah untuk dapatkan RA sama RD. Untuk yang BC kita pecah untuk dapatkan RB sama RC. Nah, caranya sama juga kayak yang sebelumnya. Seperti ini, untuk yang AD, berarti bebannya kita pakai yang reaksi AD tadi, 954,64. Nah, jaraknya ini itu adalah jadi gini. Kan tadi yang ini nih, kita distribusi ke arah kiri sama kanan. Berarti kita dapat AD sama BC. Nah, jadi berarti kita simpulkan seperti ini. Ini AD, ini BC. Jaraknya adalah ini, yang ini. Ini COG-nya, ini 3,82, sama ini 5,44. Nah, habis itu, yang AD, kalau kita lihat, kita lihat, kita lihat, kita lihat ke sini, kita gambarkan gini. Berarti ini A, di sebelah kiri A, sebelah kanan D. Nah, COG-nya berarti di sini. Kita misalkan sini. Jaraknya itu adalah ini 5,28, pakai yang Y. Berarti ya, 5,28. Terus yang ini adalah 8,3 dikurangi 5,28, berarti sebesar berapa itu? 3,02. 3,02 berarti. Nah, tapi loadnya kita pakai yang RAD buat mendapatkan reaksi di A sama di RD. Oke. Nah, reaksi di tumbuhan ini yang tadi, ini RAD-nya. Terus kita mau cari reaksi di A sama di D. Jarak-jaraknya adalah yang ini. Sama kayak cara yang sebelumnya, sigma momen di D sama dengan 0, kita mau cari reaksi di A dulu. RA dikali 8,3 dikurangi RAD dikali 3,02 sama dengan 0. Terus habis itu kita bisa dapat RA-nya 347,35. Nah, untuk yang D berarti kita nolkan momen di A. Berarti momen di A itu ada RD sekali 8,3 dikurangi RAD dikali 5,28 yang ini, jarak ke A
Sehingga kita dapat reaksi di D itu 607,29 kilonewton. Kita cek keseimbangannya, RA plus RD dikurangi RAD sama dengan 0. Dari situ kita bisa temukan berarti udah oke. Untuk yang BC teman-teman bisa ini nggak? Bisa hitung lagi nggak untuk BC? Caranya sama kayak yang AD. Jaraknya juga sama, cuman bebannya aja yang kita ganti jadi yang BC pakai reaksi yang BC yang ini 673,36. Berarti ini RBC sama dengan 670,36 kilonewton. Coba cari RB sama FC-nya. Reaksi di B sama reaksi di C. Ada teman yang udah dapat? Belum dapat ya? Ada yang udah dapat? Ayo teman-teman, ada yang dapat belum? Suseno nih, Pak Suseno. Kemarin jawabannya udah benar tuh soal latihan kemarin. Ini bisa ada ini bisa dibantu jawab? Ayo, Pak Robi, Pak Robi. Pak Robi biasanya dia mau jawab tuh, Pak Robi. Ya Bu, maaf Ayo, Bu, malam ini lagi blank, lagi lagi overload nih tadi kerja. lagi blank ya. Aduh, lagi blank mikirin mikirin kerjaan ya. Benar-benar ada lagi? Ini nyari beban yang pakai 670 Bu ya? Iya, iya, benar. Mm-mm. Oh. Oh, Ayo. ya sebentar. Kita tunggu 5 menit ya. 5 menit cukup nggak Bang Nelson? Pakai Oh, kalkulator. 36 kali kalau kalau RA 2024,48 49 RB, RC, Pak. RC RB, RB. RBR Ya. Kalau gambar sebelumnya kan Bang Nelson yang Kenapa? ukuran panjangnya. yang Panjangnya ini sebelumnya. sama. Iya, Sama kayak yang AD. sama ya. Karena ya, Oke. COG-nya kan di ini. Ayo. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Benar, bagus, salah, nggak apa-apa. Nanti kalau Ya, pas dijawab kan tahu kenapa salah gitu kan. Jadi harus dicoba. Jadi, oh tahu, oh saya salahnya di sini gitu. Bang Nelson,
Ya, ya, Pak. Julius? Momen di B hasilnya 426,45 kilonewton 426,45. ya. Terus Ah, momen di C 243,92. 92 itu saya bulatkan ya. reaksi, Pak, reaksi bukan. Kalau momen itu dia perkalian gaya sama lengan. Oh iya, Gaya sama jarak. Nah, reaksi. siap reaksi. Kita ini ya, kita coba ya. Langsung aja ya. Oke, oke. RB kayaknya kebalik tadi, Pak ya. Untuk reaksi di B berarti total momen di C kita nolkan, yang ini. Berarti RB dikali lengannya dikurangi sama RBC dikali lengannya ke C. Yang ini. Berarti kita dapat RB sebesar 243,91 kN. Reaksi di C kebalikannya, berarti kita nolkan momen di B, yang ini. Nah, momen di B itu ada apa aja? Ada RC dikali sama lengannya 8,3 meter, dikurangin sama RBC dikali sama lengan ke B-nya 5,28. Berarti kita dapat RC-nya itu 426,45 kilonewton. Tadi Pak Julius benar nggak, Pak? Kebalik. Kebalik ya. Tumpuan B jadi C, tumpuan C jadi B. Biasa, Pak. Ini kebalik-balik. Nah, itu Oh, kenapa belum bisa dibahas kebalik lagi. gitu loh? Kan harus tahu kan kenapa kok Pak Julius bikinnya kebalik gitu kan? Di mananya tadi yang salah, Pak? Coba kita evaluasikan kenapa kebalik gitu. Apakah ada persepsi yang masih miss gitu Pak Julius? Coba salahnya tadi di mana? Pak Julius. Salahnya mungkin di ini panjangnya antara 3,02 sama 5,28. Ini yang kebalik ya. Oke. Ini sama aja. Jadi kalau kita lihat di sini, posisi COG-nya ini di AD, berarti kan yang ini 5,28 sama sini tadi 3,02. Sama aja sama BC. Ya kan, Pak? Karena dia kotak gini. Lain hal kalau misalnya dia kayak gini ya bentuknya. Terus ini COG-nya. Nah, kalau ini A, ini D, terus ini B, ini C. Nah, ini kita harus pakai A1, A2. Nah, kita harus bedain. Karena panjangnya ini sama panjangnya ini beda. Waktu kita mau distribute bebannya ke arah sini. Misalnya kita dapat RAD, kita mau distribute ke arah sini. Terus kita dapat RBC, kita mau distribute ke sini sama sini. Nah, itu panjang lengannya udah beda. Karena ini sama ya, berarti ukurannya sama juga. Gitu, teman-teman. Nah, setelah kita dapat outrigger force-nya, tadi kita udah dapat juga luas bearing plate 1,5 meter persegi. Nah, ground bearing pressure itu kan rumusnya gaya dikali ini ya, dikali luas bearing plate-nya. Berarti ini kita tinggal bagikan sama luas bearing plate. Untuk habis itu kita bisa dapat ground bearing pressure-nya.
dalam satuan kilonewton per meter persegi. Ini itu. Jadi misalnya kita punya data tanah ground bearing pressure-nya 300 kilonewton per meter persegi, berarti yang fail itu, yang gagal itu outrigger D, karena dia pressure-nya itu lebih besar daripada yang diperbolehkan. Begitu, teman-teman. Nah, mengenai stability-nya, kan kita punya outrigger nih, di A, di B, di C, sama di D. Outrigger-nya itu kita sambung dengan garis. Selama COG-nya ada di dalam kotak yang area yang dari garis-garis itu, berarti crane itu aman. Tapi kalau dia udah di sini misalnya, dia bakalan guling ke arah sana, crane-nya. Atau misalnya kalau COG-nya di arah sini, dia bakalan guling ke arah sini. Gitu, kira-kira. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ayo teman-teman, tanya lagi. Ini ground bearing pressure. Sering banget ditanya di lapangan. Berapa ground bearing pressure-nya crane? Nah, ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi kalau udah dapat yang tadi, di-compare dengan tabel tanah ya, Bang Nelson ya. Di-compare ke tabel kan, ke apa namanya, ke parameter. Jadi kalau lewat, berarti tidak aman. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang ditanya, anggapnya udah jelas ya. Jadi kita bisa masuk topik yang hari ini ya, Bang Nelson ya. Bu, Oh, Bang J. ketebalannya bearing apa tuh the plate tak put into consideration. Tebal, the thickness of the mat. Iya, harusnya di-consider. Tapi karena kita fokusnya nggak ke situ, sebenarnya gini, itu tergantung sama material bearing plate itu. Dan stiffness, lebih ke stiffness bearing plate. Jadi kadang kalau misalnya kita punya plate seperti ini, dia tebal, anggaplah dia tipis. Dia tipis gini. Terus kita punya outrigger seperti ini. Tanah itu, dia pasti akan memberikan reaksi seperti ini. Oh. Dia akan menjadi beban ke plate ini. Nah, kalau ini plate nggak punya stiffness, dia bakalan seperti ini, melengkung. Dan akibat lengkungan ini, pressure-nya juga bakal berbeda. Jadinya seperti ini. Akibat ini. Jadi, stiffness-nya ini akan mempengaruhi pressure-nya tanah. Tapi concern kita saat ini kita nggak ke menghitung ground bearing pressure, tapi bagaimana pengaruh COG terhadap ground bearing pressure itu sendiri. Kalau kita misalnya mau lebih tahu mengenai crane arrangement, ini termasuk crane arrangement. Iya, Nanti kita bisa buka kelas tergantung ini permintaan teman-teman. Kalau misalnya tertarik bisa ngomong ke Kak Dian. Ini masuk ke crane operation nanti, ke crane operation yang detailnya ya, crane operation. Jadi berapa kekuatan tanah, terus kalau misalnya tanah itu ada turapnya, terus ke tanah juga ada tipe-tipenya, ada macam-macamnya, soil, compacted, seberapa ini compacted itu untuk crane operation. Jadi
Kadang kan outrigger itu juga nggak bisa keluar full extend empat-empatnya. Jadi ada yang sebelah full extend, sebelah nggak karena ada turap. Berapa turap itu harus kita perkuat supaya crane itu pada saat dia swing itu nggak akan tetap stabil. Nah itu di crane operation. Jadi memang banyak banget ininya. Jadi itu untuk apa namanya outrigger itu terhadap kalau yang ini pressure itu terhadap tanah, terhadap daya dukung tanah, kekuatan tanahnya. Kalau yang soal latihan ini COG-nya ya, COG-nya itu terhadap apa namanya ground bearing pressure-nya. Jadi ada dua di sini. COG terhadap ground bearing pressure, tapi kalau pertanyaannya Abang Jaya itu adalah pressure yang diterima itu terhadap kekuatan tanah, which is dua-duanya bisa membuat masalah kepada stability crane. Ya, betul. Gitu. Tapi Sama kalau Abang Jai misalnya dapat ini, biasanya itu di as per ISC, AISC. Nah, cara simpelnya itu misalnya nih kita punya plate ketebalan T. Nah, kita punya outrigger itu biasanya seperti ini ya bentuknya ya. Terus ada stiffener-nya. Nah, ini outrigger ini kita bisa sebarkan sebesar 45 degree. Ini 45 degree. Simpelnya seperti itu. Itu ada di AISC. Kita bisa untuk plate yang dibebani bearing pressure itu kita bisa sebarkan sebesar 45 degree. Jadi kalau misalnya ini outrigger-nya, kalau dari atas ya, terus ini outrigger, ini plate-nya, ini kita bisa sebarkan 45 degree. Jadi yang efektif bearing pressure-nya itu adalah yang ini. Yang ini. Ya. Begitu. Itu cara simpelnya. Cara cara simpel. Oke, so dia tanpa more detail insyaallah ya. Alright. Itu. Begitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut ya ke topik materi kita ya. Kita lanjut untuk perhitungan COG untuk benda 3 dimensi. Bu, nanti latihan yang tadi tuh dikirim juga ya? Yang ya boleh. Nanti saya kirim ke ini ya, ke grup WhatsApp ya. Ya, jadi ya. Itu kemarin belum kita kirim karena masih ada yang ngerjain PR kan. Nanti takutnya kelihatan semua. Kalau udah selesai kelasnya kita kirim. Kayak kemarin kan udah selesai kita kirim. Alright. Karena masih ada yang ngerjain PR nanti dapet contekan gitu. Baik. Nah, yang selanjutnya trik kan, harus trik gitu. Jadi nanti contekan susah gitu kan. Baik. Oke, berikutnya adalah bagaimana mencari COG berat dan COG benda 3 dimensi. Sebenarnya kalau 3 dimensi ini berarti kita punya X, punya Y, sama punya Z. X, Y kemarin kita udah bahas. Tapi yang Z ini untuk menghitung kapasitas rigging atau kapasitas crane, yang Z ini jarang sekali digunakan untuk mendesain rigging, untuk
hitung secara kapasitas ya. Tapi fungsinya itu bisa kita pakai untuk menganalisa stabilitas dari pengangkatan benda tersebut. Contohnya udah kemarin kan saya udah kirimkan tuh PDF yang dari Herema kalau nggak salah. Itu mengenai stability lifting apabila COG-nya ada di atas lifting point. Nah, yang di situ berperan paling banyak adalah COG vertikalnya atau Z-nya. Sementara untuk yang XY-nya itu nggak terlalu dominan. Karena yang XY itu biasanya hanya kita pakai untuk mendesain rigging secara kapasitas saja. Contohnya adalah yang seperti ini, menghitung untuk case yang satu ya. Kita punya 3 item, masing-masing beratnya seperti ini, 600 untuk item 1, 300 untuk item 2, sama 500 untuk item 3. Untuk item 1, panjang lebarnya adalah 20 sama kali 10 meter, sedangkan tingginya adalah 2 meter. Terus untuk yang item 2, panjang 12 meter, lebar 2 meter, tingginya 4 meter. Item 3, panjangnya adalah 10 meter, lebarnya adalah 2 meter, tingginya adalah 5 meter. Nah, COG-nya kita anggap di tengah masing-masing dari benda tersebut. Kalau kita punya datum ada di sini, X-nya adalah ke sana, Y-nya ke arah sana, Z-nya ke arah sana, berarti kita bisa dapatkan nanti COG-nya masing-masing item itu ada di tabel ini. Nah, pertanyaannya adalah hitung total berat COG gabungan dan reaksi masing-masing crane. Jadi ceritanya ini benda sama-sama mau diangkat pakai 4 crane, ada crane 1 di sini, crane 2 di sini, 3 di sini, sama 4 di sini. Nah, caranya adalah pertama kita hitung total beratnya dulu. Total beratnya kita tinggal totalin semua P1 tambah P2 plus P3, sehingga kita dapat totalnya 1.400 kilonewton. Terus untuk yang X-nya, pakai rumus yang sebelumnya, berarti total moment X dibagi sama total bebannya. P1 X1 plus P2 X2 plus P3 X3 dibagi beban semuanya 1.400 kilonewton. Tadi yang COG masing-masing item untuk tiap koordinat udah ada ya. Untuk X1 10 meter, X2 8 meter, X3 17 meter. Sehingga kita dapat COG X-nya adalah 12,1. Cara pakai rumus yang sama, kita juga bisa pakai untuk ngitung COG Y-nya. Cuman yang diganti itu adalah koordinat Y-nya aja. Sebelumnya koordinat X kita pakai, jadi kita ganti jadi koordinat Y. Y1, Y2, Y3. Y1-nya 5 meter, Y2-nya 1 meter, Y3-nya 5 meter. Hingga kita dapat COG-nya 4,14 meter. Nah, untuk Z-nya, itu rumusnya sama juga. Cuman yang kita ganti adalah koordinatnya. Kita pakai yang Z di sini. Z1, Z2, Z3. Z1 1 meter, Z2 4 meter, Z3 4,5 meter. Sehingga kita dapat 2,89 meter. Jadi rumusnya cuma satu. P1 X1 plus P2 X2 plus P3 X3 dibagi total loadnya. Itu untuk X. Untuk Y kita pakai yang koordinat Y. Untuk Z kita pakai koordinat Z. Jadi rumusnya nggak banyak, cuman itu aja. Nah, gimana menghitung reaksi lifting point-nya? Sama kayak yang ngitung outrigger tadi. Jadi ini contohnya
kita udah dapat COG X sama Y-nya. Jadi untuk menghitung reaksi lifting point, kita hanya menggunakan COG arah X sama arah Y aja. Nggak ada reaksi COG Z di sini. COG X-nya tadi berapa? 12,1. COG Y-nya berapa? 4,14 meter. Cara yang sama kayak ngitung outrigger, kita sebarkan dulu load-nya ke arah kiri sama kanan atau atas bawah, terserah kita, terserah teman-teman. Untuk di case ini saya pakai yang kiri kanan, jadi saya sebarkan dulu yang ke crane 1 plus crane 4 sama crane 2 plus crane 3. Jaraknya adalah berarti kayak saya bisa simpelkan seperti ini ya. Ini crane 1 4, ini crane 2 3. Jaraknya adalah 12,1, berarti ini 17,9. 17,9. 7,9. 7,9. Seperti ini. Kita mau cari crane 1 plus crane 4 dulu, berarti kita nolkan di momen di sini, yang sama dengan 0. Berarti crane 1 crane 1 4 dikali jaraknya ke crane 2 3, 20 meter, dikurangi P totalnya 1400 dikali jaraknya ke crane 2 3, 7,9 meter. Sehingga kita dapat crane 1 plus crane 4 adalah 553 kN. Cara yang sama untuk crane 2 3, kita nolkan di crane 1 4 momennya, momen sama dengan 0. Yang ini berarti crane 2 3 dikali lengannya, jaraknya ke crane 1 4 20 meter, dikurangi P total dikali jaraknya ke crane 1 4 12,1 meter, sehingga kita dapat crane 2 3 itu 847 kN. Terus untuk yang crane 1, tadi kan udah kita dapat crane 1 4. Ini kita distribute lagi untuk dapatkan crane 1 sama crane 4. Crane 1 sama crane 4, kita pakai reaksi crane 1 4 yang 553 kN tadi. Nah, jaraknya adalah ini. Kita kan, jadi ini kita sebarkan dulu ke sini sama ke sini, yang ini ke sini. Nah, yang ini kita sebarkan ke sini, Jaraknya berarti yang ini 4,14 sama 10. Berarti kalau kita lihat dari sini, crane 1 ada di kiri, crane 1, terus di sini crane 1 4, ini crane 1, ini crane 4. Jaraknya berarti ini 4,14, ini berarti 5,96. 5,86, salah. Nah, ini crane 1 4, crane 1 di kiri, jaraknya 4,14, terus crane 4 di kanan, jaraknya 5,86. Nah, caranya sama juga. Kita mau cari crane 1, berarti crane 4-nya kita nolkan. Terus berarti untuk momen di crane 4 itu ada apa aja? Berarti ada crane 1 dikali 10 meter, jaraknya ke crane 4, dikurangin sama crane 1 plus crane 4 tadi, reaksinya tadi, crane 1 4, dikali jaraknya 5,86. Berarti kita dapat crane 1 324,1 kN.
Terus untuk dapatkan crane 4-nya, caranya sama juga. Kita nolkan di crane 1 momennya, berarti momen di sini 0. Crane 4-nya dikali sama lengannya jaraknya ke crane 1, 10 meter. Dikurangin crane 1 kali plus crane 4, crane 1 4 dikali jaraknya ke crane 1 4,14 meter. Sehingga kita dapat crane 4 228,9. Nah, untuk crane 23 berarti kita pakai reaksi crane 23 tadi yang 847 kilonewton. Caranya sama juga. Kita mau cari reaksi di crane 2 berarti kita nolkan momennya di sini. Di crane 3. Crane 2 dikali jaraknya ke crane 3 10 meter dikurangin crane 23, reaksi crane 23 dikali jaraknya ke crane 3 5,86 meter. Sehingga kita dapat crane 2 ini. Crane 2 sebesar 496,3. Untuk crane 3 caranya sama juga. Berarti yang dinolkan itu momennya sama di crane 2. Sehingga kita dapat crane 3 adalah 350,7 kN. Kita cek keseimbangannya, kita totalin reaksi crane-nya, dikurangin sama total loading-nya sama dengan 0. Berarti hitungan kita sudah oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Dari sini kita bisa simpulkan berarti untuk menghitung kapasitas lifting point atau kapasitas rigging atau kapasitas crane, COG arah Z itu nggak terlalu berpengaruh. Kita cukup pakai yang X sama Y-nya aja. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan kira-kira? Halo? Halo teman-teman, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya Pak Prabowo, Pak Rifki? Ada yang mau ditanya sampai sini? Abang J, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Kalau ada, silakan ditanyakan. Atau mungkin Bang Nelson yang mau bertanya nih ke peserta. Untuk COGZ Aha, itu aha. tadi Bang Nelson pakai 4.5 meter. Iya, Mungkin kasih contoh sikit, tunjuk mungkin peserta boleh lihat 4.5 meter ambil daripada mana untuk aksis Z. 4.5 meters yang Untuk item gabungan. 3. Item 3. Ya, Item item 3. 3 berarti kira-kira di sini ya. Betul. Nah, itu Jadi kan itu berarti tingginya height dia is 5 meter, right? 5 meter, right? height-nya 5 meter ya. 5 meter inclusive of the thickness of the item 1 enggak? Tak perlu ya? Belum termasuk. Belum termasuk. Itu 5 meter itu Jadi 7 item meter 3 lah. aja. Ah, Iya, Jadi kalau pakai 2.5 plus 2, right? 4.5 ya, betul? iya, betul. Okay, alright. Jadi kita lihat. Okay. Iya. Hmm. Nah, tapi teman-teman, tadi kan saya bilang untuk menghitung reaksi di lifting point itu hanya menggunakan COG X dan Y. Tapi ada kasus kalau misalnya kita mau menghitung, mendesain lifting untuk activity roll up, upending, atau overturning, itu COGZ itu sangat berpengaruh karena kalau kita lihat kita roll up gini ya, kita mau roll
appending atau protruding seperti ini. Nah, COG di sini. Nah, posisi COG ini akan bergantung sama posisi Z-nya itu. Tiap-tiap degree, tiap-tiap angle dari pada saat pengangkatan. Jadi kalau misalnya dia untuk appending atau rotating, kita harus tetap perhitungkan COGZ ini. Tapi kalau untuk dia pancake gitu, pancake seperti satu cuman lifting gini atau gini, itu cukup XY aja. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Jadi Boleh sebenarnya kita koordinat Z itu dipakai pada saat kondisi ini ya, appending ya, pada saat appending. pada saat appending untuk menentukan reaksi dari lifting point-nya. Hmm. Karena misalnya untuk 0 degree kita bisa pakai XY-nya aja cukup. Tapi kalau dia berputar ke misalnya 45 degree, nah tingginya ini terhadap lifting point berpengaruh untuk menentukan jarak jarak yang ini. Hmm. AB-nya itu bakalan terpengaruh sama jarak COG vertikalnya. Oke. Begitu. Appending itu Berarti maksudnya gimana ya, Pak? Appending itu kayak kita mau memutar balik Load. iya memutar balik load gini. Jadi misalnya kita punya benda seperti ini, terus kita mau putar dia Vertical. vertikal. Nah ini seperti ini, Pak. proses mutarnya itu yang dibutuhkan Iya, koordinat Z. iya. Appendingnya itu yang membutuhkan koordinat Z. Karena posisi COG, jarak-jarak AB-nya ini, jarak AB-nya ini, misalnya kita punya lifting point di sini sama di sini atau di sini, itu bakalan berpengaruh, akan dipengaruhi sama ini, yang jarak ini. Sementara yang misalnya ini ya B-nya ini tadinya kan vertikal di sini. Waktu dia 0 degree dia vertikal. Tapi waktu dia udah 90 degree dia bakal dia akan mempengaruhi reaksi ke crane yang ini. Karena dia udah jadi horizontal. Begitu. Dapat gambaran ya, Bang Robi ya? Ya, misalnya eh ya saya terbayang memberdirikan misalnya sebuah bejana gitu kan. Hmm, hmm. Eh itulah appendingnya yang berubah di tengah ini center gravity-nya ya. Ya, COG-nya nggak berubah, tapi orientasinya itu jadi berubah, Pak. Hmm. Sumbu XY-nya itu jadi berubah. Ya, ini saya pernah ngangkat begini, tapi jadi ini dia melayang dia. Melayang gimana maksudnya Bang Robi? Ya kan Dia ketika mungkin apa namanya posisi pad eye lifting point-nya ini kurang pas sepertinya. Jadi begitu diangkat Hmm? dari atas sini dari sebelah yang ujung, dia langsung berputar dia. Ah,
Berarti lifting point-nya nggak pas di COG-nya ya. Betul, betul. Hmm. Hmm. Ya, ya. Itu nanti kita bahas, Pak. Ini ada case juga gimana kalau misalnya hook kita nggak pas di COG-nya. Kita kita bisa estimasi seberapa jauh itu kemiringannya gitu, Pak. Atau Nanti kita sebaliknya, bahas. waktu menurunkan, menidurkan kan kita mau bawa ke Ya. lowbed atau trailer, kan Mm-mm. otomatis dari dia diinstal kita rebahkan dulu kan. Iya, benar. Nah, begitu direbahkan jadi ada shock load dia, jadi Hmm. momennya jadi lebih besar kan tuh sling Beban. bisa putus juga kan. Iya, karena beban yang dia Macam-macam. bertambah ya. Mm-mm. Betul. Kalau Sling bisa putus, atau strukturnya yang fail, iya, atau kerennya yang macam-macam lah. karena bebannya jadi bertambah karena ada beban kejut tadi. Beban Hmm. kejut tadi itu jadi beban yang diangkat itu jadi bertambah. Beban bisa bertambah karena ada beban kejut sama yang satu lagi itu side loading. Side loading itu. Jadi itu yang bisa menyebabkan accident di lapangan. Apakah itu krennya yang terguling, apakah itu selingnya yang putus, seperti itu. Ya, jadi Jadi kalau tandem lifting ni kan ya banyak consideration ya Bu ya. Jadi dua kren Iya. perlukan komunikasi yang baik. Ada yang Hmm. tarik tali kasih pendek ataupun kasih panjang yang on the other side ya. Perlu koordinasi Ya, yang baik, ya. Hmm. ya, betul, yang betul. fatal itu yang kayak yang seperti saya posting berapa minggu yang lalu ya di LinkedIn di mana dia melakukan appending tapi dengan menggunakan satu crane. Jadi main Hmm. block dengan auxiliary block dipakai secara bersamaan untuk melakukan appending. Nah, Hmm. kalau kita lihat dari situ kan sebenarnya ya kemarin sudah kita bahas juga itu side loading itu yang tidak diizinkan karena adanya side Hmm. loading dia tidak membentuk sudut 90 sedangkan pengangkatan itu kan harus tegak lurus ya. Harus tegak Hmm. lurus beban yang diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu adalah LMI itu kan cuma satu ya. LMI itu nggak bisa membaca dua beban sekaligus gitu. Nah, kalau yang seperti itu mungkin lebih kritikal. Kalau dia tandem kan share bebannya itu kan bisa distribusi beban tuh kita bisa bagi kedua kren ya. Kren pertama Hmm. sama kren kedua. Tapi kalau yang kayak gitu ya Bang Nelson ya, yang main hoist sama auxiliary hoist mau berbagi bebannya tuh susah kan jadinya kan. Kompleks. Kasih Okey. kasih apa? Load cell. Iya, satu dipakai jadi load cell untuk menggantikan LMI itu tadi. Gitu. Tapi kalau untuk menentukan kalau untuk COG-nya itu bisa bisa saya kurang tahu ya kalau yang pakai auxiliary sama main hoist ya, karena belum pernah saya ngelakuin itu. Itu COG bisa ini enggak ya, Bang Nelson ya? Kalau seperti itu ya. COG kalau ada side loading kan berarti COG-nya itu ini ya. em, apa namanya? Dia bisa berpindah nggak ya? Titik COG-nya ya. Kalau dia side loading dengan satu kren, appendingnya dengan satu kren. Gimana dampaknya sama COG ya? Itu saya nggak pernah ngelakuin soalnya. Gimana, Kak? Kalau satu kren, kita pakai satu kren tuh yang kayak contoh yang aku posting di LinkedIn itu kan. Dia kan side loading tuh. Hmm. Hmm. Apa dampaknya Hmm. sama COG ya? Main hoist sama Nggak ada, auxiliary Kak. ya bersamaan. Nggak masalah ya, hanya side loading itu aja ya yang mempengaruhi beban yang diangkat Iya. ya. Oke, oke. Critical point-nya di situ, teman-teman. Tapi praktek lifting dengan menggunakan auxiliary dan main hook dalam satu pengangkatan itu dibenarkan kah? Nggak ada masalah selama sebentar, Pak. Jadi yang jadi masalah di situ itu eh, pada saat part line-nya itu ada incline. Kalau yang saya tangkap, Pak. Di satu case itu penggunaan satu crane
dua hoist itu nggak ada masalah. Tapi yang dipermasalahkan di situ adalah ketika part line-nya itu ada inclination terhadap terhadap boom tipnya. Maksudnya side loading itu tadi ya? Iya, side loading. Side loading itu tadi. Side loading itu yang tidak diizinkan. Jadi selama dia Iya, bisa nggak lurus vertikal, sebenarnya nggak apa-apa. Ada bahkan dia kalau dia nggak ada crane, dia melakukan mau appending nggak ada crane, bisa apa ya namanya ya Bang Nelson ya? Kayak yang diikat itu loh, di apa ya namanya ya? Pakai satu crane tapi satu lagi itu penahan. Jadi ada dibuat alat khusus fungsinya sebagai penahan. Waktu di Chevron Geothermal tuh kita buat gitu pakai overhead crane kan, nggak bisa kan pakai dua crane, jadi pakai overhead crane, jadi satu itu diinstal alat fungsinya untuk menahan equipment. Jadi kayak intinya gini ya. harus tegak lurus, harus vertikal. Iya, ini sih misalnya nih, kita Mm-mm. punya crane seperti ini, terus ada jeepnya. Kalau jeepnya panjang, ya nggak masalah. Ini bisa vertikal. Selama ini vertikal nggak ada masalah. Jadi crane yang punya flagship. Ya, Tapi kalau crane yang pakai teleskopik itu agak susah ya. Nah, itu teleskopik maksudnya, kayaknya nggak. Ya, itu makanya kan kalau kalau lihat dari yang kemarin, sepertinya itu kan pakai teleskopik ya. Teleskopik. eh, Karena Dan itu teleskopik teles, full extend dia semua tuh ini lumayan ini juga per section kan. Keluarnya per section. teles, teleskopik pun ada juga yang kalau misalnya jeepnya panjang gitu, Hmm. ya oh nggak ya masalah additional. selama. Iya, yang kemarin itu kan Iya, iya. jeepnya cuman segini, Pendek. Iya, yang aku posting Iya, di LinkedIn-ku itu kan. terus dia bebannya di sini gitu. Iya, itu yang nggak boleh. iya betul. Ke Oke, oke. side loading itu yang nggak boleh. Harus vertikal dia, harus tegak lurus Oke. gitu. Noted. Berarti lifting menggunakan hoist dan main block dalam satu pengangkatan itu dimungkinkan ya, dibolehkan ya. Diperbolehkan Memungkinkan Pak dengan di. catatan itu tadi ya. Harus pakai load cell juga, jadi supaya Uh, dua-duanya itu bisa diketahui bebannya. iya, Jadi kalau iya, dia Masing-masing overload, beban ya. ya ada iya. kedetek. Jangan Oke, pakai dua, oke. tapi cuma pakai satu LMI. Karena kan kalau di Oh cuma iya, satu LMI-nya, iya. load Oke, moment oke. indikator, gitu. Iya. Atau malah nggak pakai LMI, Nah, pakainya yang itu pendulum aja. banyak. Nyinggung dia, nyinggung. Keren, keren tua Oke. biasanya begitu kan. LMI-nya di kanibal. Iya, itu dia masalahnya kan banyak juga kita praktek-praktek di lapangan, LMI-nya Banyak. ada tapi tidak berfungsi dengan baik, atau Iya, iya. ada tapi kalibrasinya nggak Uh, bagus. Atau ada tapi mati ya. Eh, ya kalau mati berarti dibilang nggak ada lah, Ada dong. Ada di situ tapi mati. almarhum dong. Almarhum udah LMI-nya. Ya, jadi Oke, intinya oke. harus tegak lurus. Kenapa harus part tegak line-nya. supaya dia tidak ada side loading. Kenapa nggak boleh ada side loading? Supaya tidak ada pertambahan beban pada saat pengangkatan. Gitu. Jadi ada catatan ya, ada note. Jadi nggak cuma sekedar biasanya itu sih kalau mau menghemat cost ya, karena kalau pakai dua crane kan costnya jadi mahal harus sewa dua. Jadi kalau memungkinkan pakai satu crane boleh, tapi dengan precaution yang tadi gitu. Oke, Bang Nelson lanjut dah. Oke, kita lanjut. Case yang kedua adalah ini case yang real ya. Ini barusan saya kerjain juga. Kita punya struktur jaket seperti ini, terus kita mau transport dia dengan menggunakan SPMT. Nah, beratnya ada di tabel sebelah kanan, yang ini. Nah, tabelnya ini saya hitung manual Pak ya. Dari drawing, saya hitung satu persatu
BIM-nya ini ada di mana, terus saya masukin COG-nya, koordinatnya, X, Y, Z, terus saya totalin. Kenapa saya bikin gitu? Karena saya nggak mau pakai yang ini, hasil dari eh, software. Justru hasil software yang hasil ini saya masukin ke software. Jadi reference saya adalah hitungan manual ini untuk perhitungan di software. Biasanya itu di project-project sebelumnya itu ada namanya weight control report. Weight control report ini dibuat oleh weighing engineer untuk mengkontrol beratnya di setiap stage. Jadi ada itu namanya stage. Nanti kita bahas di minggu depan. Itu ada namanya pada saat design stage, terus design approve, masuk ke fabrication, fabrication selesai, ada masuk ke instalasi. Jadi tiap-tiap stage itu nanti bakalan dikontrol ininya, weight-nya, dikontrol weight control report itu. Dan COG-nya itu nanti berbeda-beda tiap stage dan beratnya juga karena kemungkinan ada pada saat di construction dia udah BIM-nya ini diganti jadi BIM ini gitu. Tergantung sama kondisi di lapangan. Di sini kita dapat berat massanya sebesar 358,46 total, sama COG XYZ-nya adalah sekian. Struktur jaketnya itu panjang lebarnya 20 kali 20, tingginya 36 meter ke top elevation. Terus ini kita mau transport pakai SPMT, terus posisi SPMT-nya itu diposisikan di 4 corner, 4 di sudut gini. Nah, kita mau tahu reaksi dari hydraulic group-nya. Hydraulic group itu apa? Hydraulic group itu seperti ini. Ini konfigurasinya. Kita punya grup 1, grup 2. Ini tanpa atas, Pak ya, plan view. Grup 3 sama grup 4. Hydraulic group itu adalah gabungan dari beberapa axle. Ini axle atau roda-rodanya itu. Di mana di posisi titik pusat grup hidrolik itu adalah di tengah-tengah daripada grup hidroliknya. Jadi nanti misalnya kita mau desain grup, kita mau ngecek Excel load-nya berapa. Nah, fungsinya itu adalah, uniknya SPMT adalah load-nya per grup ini bakalan disebarkan merata ke masing-masing Excel ini. Beda sama transportasi yang lainnya kayak misalnya trailer gitu. Misalnya load-nya di sini, masing-masingnya ini pasti beda-beda. Paling besar itu ada di tengah. Makin jauh dari sini dia makin kecil. Tapi kalau kita pakai SPMT, misalnya load-nya di sini, nah ini bakalan didistribute merata ke masing-masing Excel. Gitu. Nah, nanti detailnya kalau misalnya teman-teman tertarik mau belajar SPMT, nanti bisa bicara sama Kak Dian buat buka kelasnya. Jadi kita bisa share lebih banyak di situ, lebih detail. Nah, untuk saat ini Siap. kita mau cari ini ini aja eh, titik pusat grup hidroliknya. Jadi ini sama aja kayak lifting sebenarnya. Karena dia posisinya di tengah ini ya, titik pusatnya ada di tengah, berarti bisa kita bisa bilang kita cuma cari reaksinya di tengah-tengah ini, gitu. Nah,
Terus permasalahannya lagi adalah kita mau transport itu dengan scaffolding merata di top elevation seberat 100 kilonewton. Berarti kita hitung berat total, lokasi COG, dan reaksi masing-masing grup hidrolik. Nah, ini kita gambarkan seperti ini ya. Ini plan view-nya. Kalau kita lihat dari atas, berarti COG 1 adalah COG structure, dan COG 2 adalah COG scaffolding. Nah, COG satunya X-nya adalah sebesar 10,008 meter, Y-nya adalah 9,996 meter, Z-nya adalah 20,442 meter. Sedangkan untuk scaffoldingnya, XY-nya 10 meter kali 10 meter, untuk COG-nya, Z-nya karena dia di top elevation, berarti ada di 36 plus 1 meter. Setengahnya dari 2 meter, berarti 37 meter. Untuk berat total kita tinggal, tadi kan kita dapat massa 358,46 metric ton. Kita kalikan sama gravitasi 9,81, berarti kita dapat 3516,5 kilonewton. Berat scaffolding tadi dibilang 100 kilonewton. Kita tinggal totalin aja untuk berat totalnya P1 plus P2, sehingga kita dapat 3616,5 kilonewton. COG gabungannya ini nggak terlalu sulit lagi buat saya rasa ya. Kita pakai rumus yang sama, pakai kita totalin momennya dibagi sama beban keseluruhan yang ini. Berarti Enggak ya, Bu? Gimana? Tak ada volume daripada Pak Nelson, Abang Nelson. Nggak ada suara. Ah, Bang Nelson, volumenya nggak ada. Coba sebentar ya. Kita teks ya. Bang Nelson, volumenya hilang ya? Oh, kayaknya internet tuh lagi ini di sana. Oh ya, connection down ya. Tadi juga gitu, makanya kita agak telat di internetnya Bang Nelsonnya yang Oh, I see. lagi apa tadi? Lagi hujan. Oh, Bu ya. Jadi teman-teman udah dapat gambaran ya ini ya. Kalau ada yang mau ditanya nanti langsung tanyakan sama Bang Nelsonnya. Tadi juga pas yang sebelumnya juga drop juga wifi-nya Bang Nelsonnya. Nah, ini udah join lagi nih. Welcome back. bentar, inilah kalau Wifi ya kayak tadi itu drop ininya. iya, Biasa ini di kalau sini juga gitu tuh. Kalau lagi winter storm lah, thunderstorm lah. iya nggak nggak jelas. Nah, Bentar. mm-mm.
Halo? Ya, kedengaran. Kita tadi sampai di case 3 ya. Case 3 sampai di case 3 ya. Ya, sampai Case sini. 2. Ya, case 2, sorry, case 2 sampai di sini. Sampai sini ya tadi ya. Mm-mm. Ya benar. Nah, ini kita hitung COGY-nya, COGY sama COGZ. Caranya sama ya. Pakai total moment dibagi load totalnya. Cuman kita harus perhatikan ininya, koordinat yang harus dipakai. X untuk COGX, Y untuk COGY, Z untuk COGZ. Ini. Jadi kita dapat COGY-nya 9,996 meter. Untuk COGZ-nya kita dapat 20,9 meter. Sehingga kalau kita gambarkan berarti COGZ-nya itu ada di elevation view-nya seperti ini. Itu teman-teman. Terus, nah sekarang kita menghitung titik pusat grup hidroliknya. Ini sama aja kayak ngitung ngitung lifting reaksi lifting point. Posisinya di sini ya tadi ya, titik pusat hidroliknya. Berarti kita untuk pertama kita bisa sebarkan dia ke kiri kanan, grup 14 atau grup 32 atau ke atas bawah untuk grup 4, grup plus grup 3 ya, sama grup 1 plus grup 2. Nah, di sini saya pakai ke kiri sama kanan ya. Grup 1 sama plus grup 4 sama grup 2 plus grup 3. Seperti ini. Berarti tadi P totalnya itu kita dapat 3.616,5 kN. Jaraknya berarti karena kita ke kiri kanan berarti jaraknya adalah 10,008 dari grup 14 sama 9,992 dari grup 2 plus grup 3. Seperti ini ya. Totalnya ada 20. Kita cari dulu grup 14. Caranya sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Berarti kita nolkan momen di sini di grup 23. Grup 14 dikali jaraknya ke 23 adalah 20 meter. Yang ini dikurangi P totalnya dikali jaraknya ke grup 23 9,992 meter. Sehingga kita dapat grup 14 itu ya 1806,8 kN. Nah, untuk grup 14 grup 23 berarti kita nolkan momen di grup 14 sehingga kita dapat grup 23 1809,7 kN. Itu teman-teman. Ini sama aja kayak lifting yang kemarin ya. Yang tadi kita atau ngitung outrigger yang tadi. Terus karena ini masih grup gabungan, ini kita pecah lagi menjadi grup 1 sama grup 4. Terus yang ini kita pecah lagi jadi grup 2 sama grup 3. Jaraknya adalah berarti ini kita distribute ke sini sama sini. Terus ini kita distribute ke sini sama sini. Berarti jarak yang kita pakai adalah yang 9,996 meter sama 10,04. Nah, untuk grup 1 kita dapat 903,8 kN. Grup 4 adalah 903 kN.
Itu dari reaksi gabungan grup 1 sama 4. Terus dari reaksi gabungan grup 2 3, kita dapat grup 2 sama grup 3. Grup 2 905,2 kilonewton, grup 3-nya adalah 904,5 kilonewton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sama aja kayak yang lifting ya, ngitung lifting. Ada yang ditanya teman-teman? Atau mungkin ditanya tuh angka-angkanya dari mana ya Bang Nelson gitu. Nah, itu juga bisa. Kayak tabel itu angkanya dari mana ya misalnya. Itu juga bisa. Ada yang mau ditanya? Nah, di sini kan kita nggak ada pakai COGZ. Nah, untuk ngitung COGZ itu untuk transportasi kita pakai untuk ngitung stability-nya. Jadi gini, waktu kita punya, kalau kita gambarkan COGZ-nya, COG-nya kira-kira ada di sini ya. Baik. Berarti COG-nya ada di sini. SPMT di sini. Sama sini. Grupnya kan ada di sini. Atau kita lihat dari ini. Ini grupnya. Ini SPMT-nya. Grupnya kan ada di sini. Ini grupnya ya. Kalau kita gabungin grup-grupnya, jadi areanya seperti ini. Nah, apa yang dimaksud stability pada saat di SPMT itu? Kalau kita misalkan yang kita mau pakai COG structure aja dulu. Nah, stability-nya itu kita hitung dari COG, dari COG ini ke garis yang ini, garis pertemuan, garis dari yang membentuk area dari gabungan hydraulic point-nya itu. Jadi ini ke sini. Kalau kita lihat di sini, di elevation, kira-kira gini. Ini SPMT. Nah, ini stability-nya itu, stability angle-nya itu ini. Yang mana theta-nya ini ada batasannya, antara 5 sampai 9 degree. Nah, saya di sini saya biasa pakai yang 9 degree. Sesuai dengan saya refer ke total spec. Jadi semakin dia kecil, ini yang 5 degree ini misalnya ya, semakin dia kecil sudutnya ini, dia akan semakin nggak stabil. Semakin dia kebalikannya, semakin dia besar, dia akan memiliki lebih dia akan lebih stabil. Itu untuk yang 4 poin. Jadi di SPMT itu kita punya 2 jenis hydraulic group yang lazim digunakan. Ada yang tiga grup, ada yang 4 grup. Ini yang sekarang case kita ini adalah yang 4 grup. Nah, kalau yang 3 grup adalah seperti ini. Kita punya SPMT di sini, di sudut-sudut. Terus kita punya cuman tiga hydraulic group. Itu bisa kita buat misalkan di sini satu, ini satu, terus yang 2 ini kita gabungin. Berarti titik pusatnya kira-kira ada di tengah-tengah sini. Kalau dilihat ininya, kita gabungin ketiganya, dia akan seperti ini. Nah, stability-nya kalau kita lihat dari sini ya, ini.
ini bakalan lebih kecil daripada yang 4 poin. Sudutnya akan lebih kecil. Gitu teman-teman. Jadi fungsinya COGZ ini adalah menentukan transportasi itu stabil atau enggak. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ditanya? Clear atau Ini bingung teman-teman? Pak Julius, Pak Robi, Abang Jay, clear atau bingung? Ya, jadi kalau Clear. kalau strukturnya di transportasi secara vertikal, jadi securing of the left and right, kiri kanannya perlu diikat mengikut itu 9 degree ke ya. Perhitungan lasing itu beda lagi. Ah. Lasing itu bisa dipengaruhi sama ini. Jadi misalnya kalau as per code, lasing itu adalah penahan arah horizontal. Betul. Betul apa betul? Berarti bebannya itu adalah beban horizontal. Apa aja ya beban horizontal di SPMT? Satu ada wind, terus ada acceleration, sama ada kemiringan kalau mau diperhitungkan juga. Kemiringan pada saat transportasi, misalnya dia miring di 9 degree, 5 degree atau 2 degree, nah, itu kita kasih lasing. Jadi kalau untuk COG nggak ada pengaruhnya. Kalau untuk perhitungan lasing, begitu Bang Jai. Hmm. Terus saya Paham rasa Bang Jai? kalau ya, jadi Mhm. untuk consideration lashing tu mungkin above the punya COG lah, lebih baik kan daripada Betul, ah, betul, betul. untuk Z axis-nya lah. Ya. Ya, betul. Hmm. Karena dia lebih ini ya, lebih secure di load-nya lebih kecil untuk. Jadi kalau misalnya saya kasih ada ada wind load seperti ini misalnya dari arah sini, misalnya ada wind di sini. Kira-kira itu mempengaruhi nggak terhadap COG kita ini? Ya, Rumit kemungkinan. nggak? Tapi kan structure ni pun dia bukan flat surface kan. Dia punya surface tu tak begitu tebal yang akan mengganggu Hmm. wind direction. It's kind of a hollow structure, right? Iya, iya. Jadi tak begitu yalah, being kalkulatif sangat lah. Untuk COG dia tidak pengaruh. Hmm. Side load tidak akan pengaruhi posisi COG karena COG itu adalah center of gravity. Center of gravity itu dia selalu mengikuti arah gravitasi. Gravity. Dia selalu ke bawah. Jadi yang beban-beban yang mempengaruhi COG adalah beban-beban yang berarah ke gravitasi. Selama itu dia kalau dia tidak searah sama arah gravitasi, maka dia tidak mempengaruhi COG, posisi COG. Okay, alright. Clear bang?
lumayan berat ya, terutama ininya lumayan. ya, lumayan berat. Ini kemarin saya transport ini di lapangan yang kemarin aku bilang itu Kak. Mhm. Ah, Lumayan baik. Jadi ini real loh, ini real case loh di lapangan. ya, ya. Ini real case teman-teman di lapangan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke case Lanjut ke berikutnya ya. case yang ketiga ya. Case berikutnya, jaket yang sama, struktur jaket yang sama. Kita mau lifting ini dengan menggunakan satu crane. Jadi logikanya kita akan connect ke satu crane seperti ini ya. Di sini. COG-nya kita pakai yang COG ini. Terus ini total masanya. Jaket tersebut akan diangkat menggunakan satu crane dengan sudut rigging minimal 60 degree terhadap horizontal. Tentukan posisi hook dari crane tersebut. Apabila dikarenakan keterbatasan rigging, jadi rigging itu kita nggak selamanya bisa, hook itu nggak selamanya bisa kita posisikan di COG. Karena panjang rigging ini pun kita nggak tahu pasti, eh, kita nggak, kadang kita misalnya kita butuh 10 meter, tapi kita nggak punya rigging sling yang 10 meter. Terus kita pecah-pecah, ada rigging sling 2 meter, 3 meter kita mau gabungin. Terus ada sekel-sekelnya kita mau gabungin buat nyambungin rigging sling-slingnya itu. Nah, di total-total ternyata dia meleset sebesar 50 mm ke arah X dan 30 mm ke arah Y. Apa pengaruhnya ini kepada eh, pengangkatan itu? Nah, strukturnya itu pasti akan miring, Unstable. mengikuti arah. Jadi harus kita pahami gimana gimana pergerakan si structure pada saat pengangkatan akibat dari perbedaan posisi hook terhadap COG. Nah, untuk menentukan posisi hook, idealnya itu adalah kita posisikan hooknya pada COG X dan Y. Jadi misalnya COG-nya di Oh, sini, maaf Abang nah, Nelson. Jadi ya, yang ni scenario 3 ni dia tak include scaffold ya? enggak. Only structure saja ya. Okay. Ya, only structures ya. Okay, alright. Can. Right. Jadi misalnya COG-nya tadi kan di sini 10,008 meter untuk si X-nya sama 9,996 meter untuk Y-nya. Kita misalkan posisi lifting point-nya kita namakan P1, P2, P3 sama P4. Terus jarak-jaraknya sekian. Terus untuk posisi Z-nya tadi kita udah dapat 20,4 dari bottom. Terus lifting point kita misalkan dia 1 meter di atas dari eh, top elevation. Top elevation ini, nah 1 meter dia di atas. Berarti kita connect rigging itu dari sini, titik ini. Nah, H ini adalah tinggi hooknya dari lifting point. H ini kita tentukan dari sudut rigging minimum requirement tadi yang 60 degree. 60 degree minimum. Cara menentukan H ini adalah tadi kan nah H itu adalah yang ini, tinggi hook ini adalah panjang horizontal. Ya, eh, panjang horizontal dikali tangan 60 pakai fungsi tangan. Tangan 60
tangan dari sudut minimum riggingnya. Tapi panjang horizontalnya itu adalah bukan yang ini ya, bukan yang bukan yang bukan yang ini, tapi yang ini. Ini untuk panjang horizontal yang satu, ini untuk yang dua, ini yang tiga, ini yang empat. Kita kan punya angka-angka ini. Ini yang kita pakai untuk mencari panjang horizontalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ya, untuk yang panjang satu, berarti kan seperti ini ya. Kita bisa pakai ini. Ini adalah 10,008. Terus yang ini adalah 9,996. Berarti yang ini adalah akar dari 10,008 kuadrat ditambah 9,996 kuadrat. Oke, berarti yang ini ya, ini yang tadi. Berarti panjang X ditambah panjang Y, akar dari panjang X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat. Kita ada LX, ada LY, kita bisa hitung panjang horizontalnya, sekian, pakai rumus yang ini tadi. Habis itu kita bisa hitung tinggi hooknya. Tapi kan tinggi hook itu untuk semua rigging harusnya sama, eh, karena gini, kan kalau misalnya ini structure-nya, kan dia riggingnya gini, ini connect ke satu poin semua kan ya, berarti kan hanya ini sama di setiap rigging. Untuk itu kita ambil yang paling maksimum. Yang paling maksimum adalah rigging 4. Berarti tinggi hook yang kita perlukan untuk eh, mendapatkan minimum rigging 60 degree adalah yang ini, 24,51 meter. Nanti ini dasar kita untuk mendesain panjang rigging set kita yang dibutuhkan. Gitu. Nah, setelah kita dapat ini, ternyata rigging set kita meleset sejauh 50 mm ke arah X, terus 30 mm ini ya, 30 mm ke arah Y. Nah, apa pengaruhnya perbedaan posisi hook ini? Dia akan mengakibatkan kemiringan seperti ini. Jadi ini kita misalkan ya, ini ada jarak sebesar delta. Yang terjadi adalah structure ini akan bergerak sampai COG ini berputar berada di bawah hooknya itu di bawah hooknya. Jadi ini bakalan berputar ke arah sana. Karena COG-nya ada di sebelah kiri, maka dia berputar ke arah kanan sampai COG-nya ini tepat di bawah hooknya ini. Jadi kalau kita lihat lebih detail, dia misalnya ini hook, ini COG awalnya, dia ada jarak sebesar delta, maka dia akan berputar ke arah sini. Sampai COG-nya itu berada di bawah hooknya ini. Berarti kalau kita gambarkan, dia sampai sini, berarti ini nanti bakalan gini. Gitu. Seberapa jauh ini kemiringannya ini, itu kita bisa hitung kalau kita punya COG arah Z-nya, COG Z. Jadi cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita tahu jarak COG ke hook tadi, yang ini,
Cara ngitungnya adalah 16,6 meter plus 24,51 meter. Ini dari 16,6 tadi itu adalah COG ke titik lifting point. 15,6 tambah 1 meter. Berarti kan yang ini 16,6 ditambah sama 24,51 meter. Nah, ini panjang rigging tadi. Tinggi hook yang ini. Tinggi hook ini. Betul. Sehingga kita dapat jarak COG ke hook adalah sebesar 41,11. Tadi dibilang delta X-nya atau beda posisi antara COG ke hook-nya itu adalah sebesar 50 mm atau kita convert ke meter 0,05 meter, sehingga kita dapat sudut kemiringannya dari tangan, arkus tangan 0,05, arkus tangan ya, arkus tangan 0,05, berarti kita pakai yang ini 0,05 dibagi sama 41,11 yang ini. Sehingga kita dapat betanya atau sudut kemiringannya adalah 0,069 degree untuk yang arah X. Untuk yang arah Y tadi dibilang jaraknya adalah 30 mm atau 0,03 meter. Caranya dengan cara yang sama, kita dapat sudut kemiringannya 0,042 degree. Jadi kalau kita lihat di sini, dia miring, bakal miring ke arah sini, dia bakal miring ke arah sini, ke arah sini, juga ke arah sini. Jadi pergerakannya itu adalah COG-nya itu akan bergerak mengikuti posisi hook-nya. Begitu teman-teman. Nah, fungsinya ini biasanya kita pakai untuk di apa namanya, di subsea. Kalau teman-teman pernah ngerjain subsea, ada namanya SIT atau FAT. Nah, di subsea itu kan kita punya modul di atas. Ini untuk instalasi biasanya. Kita punya modul di atas, terus kita punya MATMAT ini. Nah, untuk connection antara modul sama MATMAT ini, biasanya ada namanya, di MATMAT-nya itu di atasnya itu ada post-nya, terus di sininya ada guide-nya. Ini. Nah, waktu di fabrikasi, kita lakukan SIT atau FAT untuk modulnya ini kita modelkan, kita angkat untuk mencari kemiringannya si modul ini pada saat pengangkatan. Nanti itu untuk mengecek pada saat pengangkatan, karena di sini itu clearance-nya cukup kecil, jadi kita mau ngecek apakah rigging ini bisa dipakai waktu instalasi. Jadi ini waktu kemiringannya itu masih bisa ditolerir apa enggak, supaya guide-nya ini bisa masuk ke posnya itu waktu instalasi gitu. Bisa aja dia nanti misalnya dia miring gini ya, misalnya miring gini guide-nya. Nah, ini nggak bisa masuk kan ke posnya ini. Nah, berarti kita harus adjust di riggingnya ini. Mungkin kita bisa ganti rigging slingnya atau gimana. Begitu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan teman-teman? Tarik napas dulu kali ya sebelum bertanya ya. Lumayan kan? Ada yang mau ditanya? Ayo, Bang Robi.
Bang J, semua teman-teman yang lain, Pak Suseno, Pak Prabowo, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya, cukup Ya, Bang, bingung ya, terlalu malam soalnya. udah Kasihan. cukup bingung ya, Cukup bingung. cukup saya juga Bang cukup bingung ini. Hmm. Andreas nggak ada ininya, nggak ada Pak suaranya. Andreas, ada pertanyaan? Iya, udah cukup juga. Cukup juga ya. Elsa, Bapak Elsa baru join tadi, baru sampai rumah ini. Nanti mungkin bisa lewat didengerin lagi ya recordingnya. Tadi beliau bilang telat masuknya karena baru selesai kerja. Pak Hafid juga nih, Pak Robi, Pak J. Jadi Prabowo. Pak Robi nih, Pak Robi. Minggu depan bisa Bu tanya. Saya ulangin Saya dulu. juga bingung mau nanya apa kan. Saya juga bingung. Dikumpulin dulu pertanyaannya Pak Robi ya. Ya. Dikumpulin dulu. Boleh juga sih, dikumpulin dulu pertanyaannya baru nanti kita tanya. Saya juga udah, iya, lumayan berat lah kalau SPMT, Sapsi, lumayan ini hitung-hitungannya. Tapi Abang kalau tertarik nanti bisa kita ini kita pelajari detailkan. lebih detail. Harus angka-angkanya dari mana gitu kan. Kok tiba-tiba banyak banget angka yang muncul. Minggu depan Itu bisa nggak hitung kita manual. kita tanya minggu depan. Pak Prabowo juga nanti kita kumpulin pertanyaannya nanti minggu depan ditanya. Siap, saya kumpulin. Iya, yang cari isi OG tadi, yang tabel-tabel yang Ya. banyak tadi. Ya. Itu cari manual begitu lumayan ya, nyarinya satu-satu ya, ya Bang Nelson Iya, ya. iya. Tapi selanjutnya itu kita bisa lebih cepat. Jadi kayak misalnya kita mau hitung, itu kan metode fabrikasinya kita roll up, kita putar satu gitu kan. Nah, kalau udah masuk ke situ, kita tinggal pecah-pecah aja dari situ, lebih gampang lagi. Jadi daripada kita masuki, karena kalau kita pakai software ini kita nggak tahu ini benar apa enggak gitu kok. Oh iya. Jadi ini benar-benar manual ya, tabel Excel ini benar-benar manual ya, dihitung satu-satu ya. Kalau nggak ada weight control report atau weighing engineer yang ngeluarin report untuk weight sama COG-nya, saya nggak berani pakai. Enggak. Makanya saya lebih baik hitung manual. Sebentar. Ini aku baru dengar nih bahasanya nih. Berarti ada juga weight engineer ya? Ada weight engineer. Ada weight engineer teman-teman. Jadi ternyata banyak. Ada lifting engineer, ada weight engineer. Weight engineer tugasnya ngitung beban sama COG aja ya? Beban COG, tapi di semua step. Jadi step-stepnya itu stage-nya. Iya, di semua pengangkatan. Nah, jadi Stage-nya. ada lagi tambah satu posisi kan di dunia construction. Jadi ada construction engineer, ada method engineer, ada lifting engineer, ada weight engineer. Tinggal kalian mau ngambil yang mana spesialisasinya. Tapi kalau weight engineer berarti harus bisa menghitung tabel Excel yang ini tadi ya. Iya. Tabel jadi sebenarnya weight engineer dasarnya juga yang kita kasih ini sekarang. Cara menghitung beban dan cara menghitung COG 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Ini bisa kalian bisa untuk menjadi seorang weight engineer. Ada lagi nanti project manager, kerjanya ngatur-ngatur orang, ngatur-ngatur budget, ngatur-ngatur kontrak. Kalau saya suruh pilih, mending project manager aja kayaknya. Kalau udah tua nih kayaknya enakan project manager aja gitu ya Pak Prabowo ya. Ya, kalau udah jalannya ya milih itu. Ngitung weight engineer kayaknya tiap hari saya naik tensi kayaknya. Kacamata jadi tebal. Jadi ya kan harus dipecah-pecah kan ininya kan bebannya ini. Iya, dipecah-pecah. Harus dilihat koordinat X-nya, koordinat Y-nya, koordinat Z-nya. Kalau dia harus appending
Tapi ada posisi itu, ada posisi weight engineer. Sama weighing dia ini juga Apa? Weight weighing dia mengestimasi juga. Nanti tugasnya soal weighing. Jadi apa bedanya? Weight engineer sama weighing engineer apa bedanya? Itu dia bagian dari weight engineer. Oh, oke, itu bagian dari weight engineer. Jadi Nah, dia itu. mengestimasi, terus memvalidasi juga weight-nya sama COG-nya. Oh, sama kalau kayak di project juga dulu itu ya, waktu di Tangguh itu ada apa ya namanya ya, lupa saya, quantity engineer apa ya, menghitung volume konkretnya berapa untuk masing-masing struktur bangunan, nanti dia yang ngitung apa namanya, Surveyor. engineer, ya, Quantity surveyor. quantity surveyor untuk menghitung berapa besi yang dibutuhkan, berapa volume konkret yang dibutuhkan gitu. Nanti dia lapor ke batching plan engineer untuk memproduksi konkret itu sesuai dengan strength-nya. Jadi masing-masing struktur itu kekuatan konkretnya itu beda-beda. Nanti ada batching plan engineer. Jadi di situ kerjanya memproduksi konkret yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, untuk construction itu. Karena itu tiap hari mereka ngambil sampel untuk sampel konkret. Jadi ada kerjanya cuma itu aja. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Silakan dibaca materinya ini. Oh, tugasnya ada ya di sini ya? Ada. Mungkin ini bisa ada sedikit ya tugasnya ya? Ya. Nah, ini tugasnya. Jadi udah mulai ruwet. Jadi sebelum enggak, ini simple beneran. Simple. Jadi kita sebelumnya itu kan kita menghitung COG, terus menghitung reaksinya. Nah, ini kita ada reaksinya, kita mau tahu COG-nya di mana. Ini biasa metodenya ini kita pakai untuk menghitung, menganalisa weighing. Jadi kita punya load cells, ditaruh di compression load cells, kita taruh di beberapa posisi. Saya kasih nama sini SPT1, SPT2, SPT3, SPT4. Nah, nanti load cell itu ngasih reaksi pada saat weighing. Reaksi-reaksinya itu adalah untuk SPT1 sekian, untuk SPT2 sekian, SPT3 sekian, sama SPT4 sekian. Nanti terus jarak masing-masing load cell adalah koordinatnya itu ini 0. Untuk SPT1 0,20, berarti X-nya 0, Y-nya 20. Untuk SPT2 X-nya 0, Y-nya 0. Untuk SPT3 X-nya 18, Y-nya 0. Untuk SPT4 X-nya 18, Y-nya 20. Berarti dari sini kita bisa ambil jarak. Ini adalah Y-nya 20, karena ini datumnya Y ke arah sana, X-nya ke arah sana, berarti ini 20. Ini adalah 18 meter. Nah, dari reaksi-reaksi ini kita mau menentukan COG-nya. Jadi kebalikannya dari yang sebelum-sebelumnya kita dapat COG-nya, kita mau tahu reaksinya. Nah, ini kita punya reaksi, kita mau tahu COG-nya di mana. Ini yang kita pakai di weighing. Weighing. Kalau weighing engineer nggak perlu layer sertifikat deh kayaknya ya. Pakai ini ada sertifikasinya sendiri kalau nggak salah. Ada sertifikasinya sendiri ya untuk weighing. Jadi teman-teman punya pilihan banyak sebenarnya, punya pilihan banyak. Banyak. Ada construction engineer, ada weighing engineer, ada method engineer, lifting engineer tuh juga beda dengan SMI-nya itu weighing beda. engineer. Apa?
rigging engineer. Rigging engineer sama SMI sama APLO itu beda lagi tuh, nggak sama. Nah, kalau yang Lea itu tadi lebih kepada APLO ya, APLO SME gitu. CPLO lifting engineer dia biasanya PE, professional engineering kalau di US. Nah, ini weighing engineer beda lagi, construction engineer tuh beda lagi, construction engineer, method engineer tuh beda lagi gitu. Jadi ada banyak posisi yang bisa teman-teman apply dengan core-nya itu di dunia perliftingan. Jadi ada banyak Iya. posisi yang teman-teman bisa apply. Nah, kadang-kadang perusahaan itu mungkin nggak aware ya dengan posisi-posisi itu. Jadi bisa juga teman-teman terapkan dengan jemput bola. Jadi teman-teman tawarkan ke mereka, ke perusahaan-perusahaan construction itu bahwa teman-teman itu bisa menghitung, bisa menjadi seorang weighing engineer, tugasnya apa gitu. Jadi itu namanya teori jemput bola kalau dalam proses hiring ya, untuk proses apply job. Jadi banyak sekali ternyata posisi yang bisa teman-teman apply kalau teman-teman menguasai konsep ini aja sudah satu posisi yang bisa di-apply, weighing engineer. Gitu. Menarik kan dunia lifting ya. Ini masih ya, belum ada nanti crane engineer. Keren Itu ya, lain iya, lagi. beda lagi. Crane engineer itu beda lagi. Crane engineer. Crane engineer itu lebih kepada maintenance-nya, preventif, prediktif, korektif terhadap crane. Itu crane engineer. Jadi banyak kan teman-teman kan. Jadi tinggal teman-teman mengetahui mana yang mau mana yang mau dispesifikasikan. Yang mau dispesifikasikan untuk ke depannya, teman-teman. Kalau ininya ya, kalau nanti setelah selesai program mau kemana gitu, baru setelah itu tentukan langkah sertifikat apa yang mau diambil. Mungkin itu ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah hadir di acara kelas kita yang hari ketiga ya. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang kita bagikan, teman-teman semakin paham dan juga bisa melihat potensi-potensi lain di setiap perusahaan, bisa mulai menawarkan diri kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa bergabung dengan mereka. Apakah itu Mamut, apakah itu Kiwit, apakah itu user, silahkan karena mereka membutuhkan posisi itu juga. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu kalau teman-teman tidak jelaskan. Jadi perlu juga teman-teman jemput bola. Jadi jangan menunggu mereka memanggil, tapi tawarkan diri untuk bisa bekerja dengan mereka. Lalu silahkan untuk mengerjakan tugas ini. Buat yang belum mengirimkan tugas yang kedua kemarin bisa dikirim. Dan ini tugas ketiga, silakan dilanjutkan ya teman-teman ya. Mungkin ini Ya, Bu. nanti hasil recordingnya nanti saya upload.